Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serni Omar Sintia Bella dengan akhiran NIM 302 dari kelas reguler F. Baik, saya akan membawakan materi mengenai analisis beban kerja mental dengan menggunakan NASA TLX. Dan responden saya itu seorang wanita yang bekerja pada sales promotor dengan umur 24 tahun. Baik, apa sih itu beban kerja? Nah, jadi beban kerja merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi permintaan dari pekerjaan tersebut. Nah, sedangkan kapasitas sendiri adalah kemampuan atau kapasitas manusia. Kapasitas ini dapat diukur dari kondisi fisik maupun mental seseorang. Beban kerja yang dimaksud adalah ukuran atau porsi dari kapasitas operator yang terbatas yang dibutuhkan untuk melakukan kerja tertentu. Ingat, beban kerja memiliki tingkatan beban kerja, yaitu yang pertama, beban kerja di atas normal, artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih besar dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan melebihi kemampuan pekerjaan. Nah, yang kedua itu beban kerja normal, artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sama dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan dengan kemampuan pekerja. Dan yang terakhir itu beban kerja di bawah normal, artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih kecil dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan lebih rendah dari kemampuan pekerjaan. Selanjutnya yaitu definisi beban kerja mental. Menurut Henry R. Jack 1998 dalam bukunya Human Mental Workload, beban kerja mental adalah beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Nah, beban kerja mental yang berlebihan akan mengakibatkan adanya stres kerja. Selanjutnya yaitu metode NASA TLX. Nah, metode NASA TLX Load Index yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melaksanakan berbagai aktivitas dan pekerjaannya. Metode ini berupa kuesioner yang disusun berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang lebih mudah namun lebih sensitif pada pengukuran beban kerja. Nah, adapun indikator beban kerja mental yang diukur dalam NASA TLX dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, kebutuhan mental, artinya seberapa besar tuntutan aktivitas mental atau perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, contohnya berpikir, memutuskan, menghitung, dan lain-lain. Dan yang kedua itu kebutuhan fisik, artinya seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Contohnya mendorong, menarik, memutar, mengontrol, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu kebutuhan waktu, artinya seberapa besar tekanan waktu yang Anda rasakan selama bekerja atau elemen pekerjaan berlangsung. Dan yang keempat itu performansi, artinya seberapa besar keberhasilan Anda di dalam mencapai target pekerjaan Anda. Dan yang kelima itu tingkat usaha, artinya seberapa besar usaha yang Anda keluarkan secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai level performansi Anda. Dan yang terakhir itu tingkat frustasi, artinya seberapa besar rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stres, atau terganggu dibanding dengan perasaan aman, puas, cocok, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan selama mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran metode NASA TLX. Nah, dalam pengukuran metode NASA TLX ini ada beberapa langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pembobotan. Nah, pada bagian ini responden diminta untuk memilih salah satu dari dua indikator yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tersebut.
misalnya MD atau mental demand atau physical demand. Nah, jadi kuesioner NASA TLX yang diberikan berupa perbandingan perpasangan. Dari kuesioner ini dihitung jumlah teli dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh. Jumlah teli menjadi bobot untuk tiap indikator beban kerja. Jadi ini pembobotan akan dikalikan nanti sama nilai pemberian ranting. Oke, selanjutnya yaitu pemberian ranting, di mana pada bagian ini responden diminta untuk memberi rating terhadap keenam indikator beban mental. Rating yang diberikan adalah subjektif, tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh responden tersebut. Bill. Selanjutnya itu pengukuran metode NASA-TLX. Yang ketiga itu menghitung nilai produk dengan mengkalikan rating kali bobot faktor. Dan yang keempat itu menghitung weighted work atau WWL dengan menjumlahkan semua hasil dari perkalian rating dan bobot faktor. Dan yang kelima itu menghitung rata-rata WWL dengan skor eh, sigma produk bagi 15. Nah, yang terakhir interpretasi skor, di mana golongan beban kerja rendah itu nilainya 0 sampai 9, golongan beban kerja sedang nilainya 10 sampai 29, golongan beban kerja agak tinggi nilainya 30 sampai 49, golongan beban kerja tinggi nilainya 50 sampai 79, golongan beban kerja sangat tinggi nilainya 80 sampai 100. Selanjutnya itu analisis beban kerja mental dengan menggunakan NASA TLX pada pekerja sales promotor di sebuah konter HP. Baik, di sini responden saya yaitu seorang wanita yang bernama Hasmiati. Jenis pekerjaannya itu sales promotor, umur 24 tahun, dan hari tanggal wawancaranya itu Jumat 23 November 2024. Nah, di sini menghitung nilai produk dari dimensi beban kerja. Yang pertama, hasil dari yang saya dapat dari langkah pertama NASA TLX itu yang pembobotan, yaitu saya mendapatkan nilai mental demand atau MD atau kebutuhan mineral itu 3. Yang kedua physical demand atau PD kebutuhan fisik itu 1, temporal demand atau kebutuhan waktu itu 1, own performance atau performasi itu 2, effort atau tingkat usaha itu 4, frustration level atau level frustasi itu 4. Dan di pemberian ranting itu pada mental demand dengan soal seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dia menjawab itu 80. Dan yang kedua pada physical demands dengan soal seberapa usaha fisik dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dia menjawab 60. Dia memberi rating 60. Dan yang ketiga itu temporal demand dengan soal seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan diberi rating itu 70. Dan yang keempat itu Owen performance dengan soal seberapa besar tingkatan keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan diberi rating 80. Dan yang kelima itu effort dengan soal seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan diberi rating 80. Dan yang terakhir itu frustration dengan soal seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan, dan stres yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, dan diberi rating itu 70. Selanjutnya itu menghitung nilai produk dari dimensi beban kerja. Nah, di mana dengan mengalihkan peringkat masing-masing deskriptor dan faktor pembobot hasil ke 6 indikator penilaian dari uh, mental demand, temporal demand, effort, physical demand, own performance, dan
dan frustration. Nah, yang pertama itu mental demand dengan nilai produk ratingnya 3 dan bobotnya 80, hasilnya 240. Dan yang kedua itu physical demand dengan nilai produk rating 1 kali bobot 60 sama dengan 60. Dan yang ketiga itu temporal demand dengan nilai produk rating 1 kali bobot 70 sama dengan 70. Dan yang keempat itu own performs dengan nilai produk rating 2 kali bobot 80 sama dengan 160. Dan yang kelima itu effort dengan nilai produk rating 4 kali bobot 80 sama dengan 320. Dan yang terakhir itu adalah frustration dengan nilai produk rating 4 kali bobot 70 sama dengan 280. Selanjutnya itu menghitung weighted workload atau WWL diperoleh dengan menambahkan 6 nilai produk tadi. Nah, jadi WWL sama dengan nilai produk yaitu 240 tambah 60 tambah 70 tambah 160 tambah 320 dan tambah 280, hasilnya itu 1130. Selanjutnya itu menghitung rata-rata WWL, di mana rata-rata WWL ditentukan dengan membagi WWL dengan berat total, yaitu sama dengan 15. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Rata-rata WWL sama dengan nilai produk per jumlah nilai produk sama dengan jumlah WWL per 15 sama dengan 1130 bagi 15, hasilnya itu 75,33 dibulatkan menjadi 75. Nah, interpretasi skor beban kerja mental. Berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan dengan menggunakan metode NASA TLX, beban kerja mental pada seorang pekerja wanita yang bekerja sebagai sales promotor di sebuah konter HP. Berdasarkan nilai tersebut, beban kerja yang dialami berada pada kategori beban kerja tinggi. Nah, karena tadi nilainya 75, yaitu berada di sekitaran 50 sampai 79. Baik, sekian dari pembawaan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.